saya sangat menghargai kegiatan Lembaga Dakwah Islam Indonesia, LDII, baik melalui kegiatan pengajaran, pengamalan, dan penyebaran Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis yang selama ini telah turut serta menjaga keindahan kerukunan hidup di Nusantara, di Indonesia. Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII Daerah Istimewa Yogyakarta telah menjalankan program bekerja sama dengan berbagai pihak yang berfokus pada 8 bidang pengabdian LDII bagi bangsa. 8 bidang tersebut meliputi wawasan kebangsaan, dakwah Islam, pendidikan karakter, pangan dan lingkungan hidup, ekonomi syariah, pengembangan pengobatan herbal, pemanfaatan teknologi digital produktif, dan pemanfaatan energi baru terbarukan. Adapun kontribusi LDII Yogyakarta di antara 8 bidang tersebut antara lain, bidang kebangsaan, LDII Yogyakarta bekerja sama dengan BNN Provinsi Yogyakarta menggelar pembekalan wawasan bela negara serta P4GN di Open Operayot Center Melati, Sleman. Sebanyak 500 pemuda dan pemudi LDII Yogyakarta berkumpul menyerukan semangat menjaga keutuhan NKRI dengan menolak radikalisme dan narkoba. Bidang dakwah, LDII Yogyakarta membina anak usia dini hingga remaja dengan membentuk Penggerak Pembina Generus atau PPG di tingkat DPD, PC, dan PAC. Lembaga ini membuat kurikulum untuk mewujudkan generasi trisukses, yaitu alim, faqih, berakhlakul karimah, dan mandiri. Serta pembangunan miniatur Ka'bah Al-Barokah dan bumi perkemahan Dewa Ruci yang diresmikan langsung oleh Gusti Kanjeng Ratu Hemas pada tahun 2019. Meresmikan dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga di dalam persemaian ini semua diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. LDII Daerah Istimewa Yogyakarta terus menjalin hubungan baik dengan MUI untuk membina dan melatih dai dan daiyah LDII. Silaturahim juga terus dilakukan guna memperkuat ukhuwah dan menjalin sinergi program antara LDII dan MUI. Bidang pendidikan, sebagai kota pelajar, LDII Yogyakarta turut berkontribusi dalam pendidikan karakter dengan target menciptakan generasi profesional religius. LDII Yogyakarta mendirikan Pondok Pesantren Mahasiswa atau PPM dan Pondok Pesantren Pelajar Mahasiswa atau PPPM untuk melahirkan generasi yang sarjana mubaligh. Bidang lingkungan hidup, LDII Yogyakarta bekerja sama dengan Satuan Komunitas Pramuka Sekawan Persada Nusantara atau Sako Pramuka SPN melakukan kegiatan peduli lingkungan. Di antaranya, penanaman pohon di bumi perkemahan Dewa Ruci, Sanden, Bantul oleh Ketua Kwarda Pramuka Yogyakarta, GKR Mangkubumi dalam gelaran silaturahim Pembinaan Nasional atau Silbinas. Sebanyak 241 bibit pohon ditanam dan 2.200 bibit pohon diserahkan pada warga sekitar. Silbinas diikuti 1.200 kakak-kakak pembina dari 17 provinsi. Para peserta Silbinas pun turut melakukan bersih-bersih pantai sebagai bagian dari kampanye Indonesia Bebas Sampah 2025. Dalam rangka mengurangi sampah plastik, remaja LDII dilatih memanfaatkan limbah rumah tangga seperti plastik kemasan bekas untuk dijadikan media tanam. Bidang ekonomi syariah. Dalam rangka meningkatkan kapasitas ekonomi UMKM dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, LDII turut mendirikan dan mengembangkan BMT. Melalui BMT, UMKM bisa memperoleh akses pembiayaan yang halal dan barokah. Hingga kini, terdapat 8 lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi di Yogyakarta. Selain 8 bidang tersebut, LDII Daerah Istimewa Yogyakarta juga membina generasi muda dalam bidang olahraga, seperti bela diri melalui Persinas Asat, memanah, dan berkuda. Di era keterbukaan informasi, Pokja LDII dalam bidang komunikasi, informasi, dan media, yakni LDII News Network atau LINES, terus digerakkan untuk mengawal publikasi kegiatan LDII. LINES Yogyakarta melalui LINES tingkat kabupaten atau kota
terus membina dan memberikan pelatihan kepada reporter agar menjadi jurnalis yang berkualitas. Sebagai rangkaian Muswil, LDII Yogyakarta menggelar Fokus Group Discussion atau FGD 1 dan 2. FGD 1 bertajuk Peran Ormas Keagamaan dalam Menjaga Keharmonisan di Tengah-Tengah Keberagaman dan Budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta. DPW LDII Daerah Istimewa Yogyakarta menghelat FGD Penguatan Pendidikan Karakter secara daring. Dalam FGD itu, Gusti Kanjeng Ratu Bendara mengajak peserta menanamkan nilai luhur budaya Jawa untuk membangun generasi muda yang berkarakter dan berbudaya. Gusti Kanjeng Ratu Bendara dalam FGD juga menekankan pentingnya budaya lokal dalam pendidikan karakter, seperti unggah-ungguh atau sopan santun dan berbahasa yang halus dan baik. LDII dan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta berkomitmen membentuk generus dengan pendidikan karakter serta melestarikan budaya lokal. FGD ini diselenggarakan untuk persiapan musyawarah wilayah LDII daerah istimewa Yogyakarta yang akan dilaksanakan pada September 2021. Mari sukseskan Muswil 7 LDII daerah istimewa Yogyakarta pada hari Minggu 26 September 2021 yang akan disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Lines Yogyakarta.